Halo teman-teman IT, balik lagi bersama saya V Komputer. Pastinya teman-teman sehat selalu di tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan bahas mengenai perbedaan Intel dengan AMD. Jadi teman-teman kalau seandainya belum memahami tentang Intel dengan AMD, mari kita simak sama-sama karena ini bermanfaat bagi teman-teman juga, karena banyak loh ada teman-teman yang belum tahu tentang perbedaan Intel dengan AMD. Jadi kalau untuk kali ini seperti yang kemarin teman-teman ada rekomendasi bilang, "Bang, tolong rekomendasikan tentang perbedaan Intel dengan AMD." Maka kali ini kita akan bahas secara tuntas mengenai Intel dengan AMD. Oke? Tetapi kita masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa loncengnya dibunyikan biar video-video yang kita akan buat lagi teman-teman dapat notifikasinya. Mari kita bangun channel ini bersama-sama supaya kita bisa saling membantu antara satu sama lain. Oke, gitu aja, kita langsung ke videonya. Perbedaan Intel dan AMD serta kelebihan dan kekurangannya seperti ini teman-teman. Ada beberapa customer kami sering bertanya, apa sih membedakan antara AMD dengan Intel? Nah, dan setelah kami menemukan bahan referensi yang akhirnya diposting dalam artikel ini, Intel dengan AMD seperti ini teman-teman. Jika motherboard adalah jantung dari sistemnya teman-teman sekalian, kalau CPU adalah otaknya teman-teman sekalian, seperti itu teman-teman. Memilih salah satunya saat ini adalah sangat rumit dibanding dulu. Sekarang hanya ada dua pesaing yang tertinggal di pasaran dan nyaris dengan ratusan prosesor. Berbeda, ketika Anda mempertimbangkan model dan speed, sedikit pusing untuk menjabarkan perbedaan Intel dengan AMD, yaitu Intel dan AMD membuat prosesor yang mempunyai kelas yang sama. Kurang lebih seperti pabrikan mobil lah contohnya. AMD lebih murah daripada Intel, walaupun Intel mempunyai pangsa besar yang tercepat. Untuk menilai prosesor adalah dari clock speednya. Ini dapat dijelaskan dengan sederhana dari operasi yang dapat dihandle per detiknya, itu sebuah unit yang diketahui sebagai Hertz atau HS, seperti itu teman-teman. Intel mengganti logo dan logonya itu 1 Januari 2006. Slogan lamanya Intel Inside diganti dengan Intel Lead Ahead atau disamakan dengan yang sekarang. Berbeda produk prosesor Intel yang ada sampai sekarang ini yaitu Intel Pentium Dual Core, Intel Core 2 Duo, terus Intel Quad Core, terus Intel Core 2 Extreme, dan sekarang adalah Intel Core i5, seperti itu teman-teman. AMD adalah sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu prosesor atau IC atau Integrated Circuit yang bermarkas di Sunny Valley atau California, Amerika Serikat. Pabrik pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman, yang ditetapkan untuk memproduksi Athlon saja, seperti itu teman-teman. Bila semuanya berjalan lancar, mimpi harga sistem PC akan dapat murah bisa terwujud karena tidak lagi dimonopoli oleh Intel. Pada tahun 2006 juga AMD telah berhasil menguasai perusahaan grafis terkenal asal Amerika yaitu IT Technology. Perusahaan ini adalah menjadi prosesor 64 kali kompatibel prosesor terbesar kedua, seperti itu teman-teman. AMD juga sudah terkenal oleh dunia. Beberapa produksi yaitu AMD Sempron, AMD Athlon FX, AMD Athlon 64, AMD Athlon X2, AMD Athlon X3, AMD Athlon X4. Terus untuk masalah arsitekturnya, perbedaan Intel dan AMD, baik Intel maupun AMD memakai pandangan yang berbeda terhadap prosesor, yaitu dari arsitektur prosesor itu sendiri. Dalam hal ini tidak ada yang dikatakan lebih unggul atau tidak, seperti yang kita katakan dia itu sama. Untuk Intel dengan AMD itu sama, hanya masalah prosesor atau untuk performa yang lainnya. Dan mengintegrasi memori controller ke dalam prosesornya sehingga jalur data antara prosesor dengan chipset lebih singkat. Intel tidak
menginteraksikan memori controller ini dalam prosesor yang meskipun sekarang pandangan itu sudah dirubah dengan kehadiran Core i5 atau maksudnya Core i7. Kode 9 atau nanohertz dengan lebih berfokus pada penambahan memori internal pada prosesor. Baik Intel maupun AMD memiliki keunggulan masing-masing. Bagi AMD, penambahan memori controller yang sering disebut sebagai hypertransfer ke dalam prosesor untuk transfer data atau RAID menjadi lebih cepat. Karena data tidak harus menunggu dari memori utama, tetapi menjadikan memori internal pada prosesor menjadi kecil. Bagi Intel, pengintegrasian memori internal prosesor yang besar dapat di penamaan jumlah transistor atau yang besar, membuat perkasa dalam hal aplikasi multimedia trending entah itu apa, karena berkaitan dengan fungsi utama memori internal prosesor itu sendiri sebagai penyimpanan data sementara akan diolah oleh prosesor itu tersebut. Seperti itu teman-teman. Tetapi kurang di giga daya dalam kisaran harga. Saya sebagai penulis atau saya sebagai pembaca mengakui teknologi Intel singkat di atas teknologi AMD. Oleh karena itu user harus membayar dana yang lebih untuk sebuah prosesor Intel. Terus untuk daily use atau penggunaannya, perbedaan Intel atau AMD jika mendengar kata orang-orang lah seperti itu teman-teman. AMD itu lebih ditunjukkan untuk gaming, seperti itu yang saya ketahui atau untuk masalah pengalaman saya seperti itu. Sedangkan Intel ditunjukkan ke aplikasi berat. Pandangan ini hampir benar dikarenakan dalam hal gaming tidak dibutuhkan memori prosesor yang besar sehingga disebut atau L2 atau cek, tetapi transfer data yang cepat sekarang sudah diambil alih oleh CPU seperti itu teman-teman. Intel jauh lebih menyenangkan dipaksa bermain dengan banyak aplikasi karena memori internalnya yang besar dibanding prosesor AMD sekelasnya. Seperti itu. Untuk masalah frekuensi atau chipset, perbedaan Intel dan AMD kedua ini saya digabungkan karena memiliki kaitan satu sama lain. Namun sebelum itu, salah satu hal yang ingin tekankan, jangan samakan antara frekuensi dan Intel seperti itu teman-teman. Dengan contoh, prosesor AMD Sempron atau 3000 plus 1,8 GHz atau dengan Intel Pentium 4 1.8 GHz bukan berarti memiliki kecepatan yang sama. Sudah ditekankan dari awal. Karena AMD menginteraksikan hypertransfer ke dalam prosesornya sehingga prosesor transfer data menjadi lebih cepat. Lihat saja ke dalam produk AMD dan Intel di pasaran seperti itu teman-teman. Teman-teman cek aja entah itu Intel atau AMD disamakan aja seperti itu. Apabila kalian jeli dalam melihat pasar produk-produk AMD hampir jarang dan memiliki frekuensi lebih besar dari 3 GHz baik soket 754 maupun 939 per 940 AM2 AMD dengan kecepatan 1,8 tersebut sebenarnya performanya sama dengan Intel 2.0 GHz. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada harus rumus diperhitungkan yang pasti akan hal ini. Tetapi kenyataannya demikian. Karena di lapangan banyak orang berkata seperti itu teman-teman. Bagi frekuensi Intel yang kecil, yang ini bukan karena kendala besar buat Intel. Dengan pengalaman yang banyak sebagai produser chipset bagus di platformnya untuk chipset Intel berkembang pesat sejak zaman Intel dengan pesat terutama Razer and HAL overclocking atau soket 478. Ya, pendapat saya itu ya seperti yang kita sudah ketahui, yang sudah kita bacakan tadi. AMD lebih cepat panas karena dengan clock speednya yang besar. Clock speed dia lebih besar daripada Intel. Panas yang dihasilkan juga besar. Demikian hal yang dengan cooling dari AMD yang cukup besar dengan bentuk persegi atau kipas yang di airflow atau per second-nya itu kecil. Tentu saja lebih cepat panas seperti itu teman-teman. Jadi overclock-nya itu lebih kecil atau per second-nya itu lebih kecil airflow-nya. Sebenarnya berkaitan sedikit dengan ilmu fisika. Semakin besar suatu media,
maka panasnya juga akan semakin lama, sehingga panas dari prosesor yang akan dibuang oleh kipas mulai atau heatsink akan jauh lebih lama dibanding atau heatsink fan yang kecil. Sekarang cooling Intel makin tipis aja dan ukurannya itu lebih besar seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Perbedaan Intel dengan AMD mungkin teman-teman sudah ada gambaran. Jadi ketika teman-teman membeli laptop, lihat secara mendetail mana yang bagus atau mana yang baik menurut kalian atau menurut teman-teman semua. Jadi video kita kali ini cukup sampai di sini. Tapi jangan lupa teman-teman share ke teman-teman Anda, like, komen, dan subscribe biar kita bangun channel bersama-sama. Biar untuk dapatkan notifikasi video-video berikutnya teman-teman, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Nanti kita akan bahas mengenai prosesor laptop mulai dari generasi 10 atau generasi 11. Oke, gitu aja. Salam sehat dari V Komputer. Check it out.